Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 10 berasal dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pada kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Ibu Heni sebagai fasilitator, juga Ibu Hafizo sebagai pengajar praktik. Penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 24 Palembang. Kita mau kasih pantun. Oke, pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan assalamualaikum. Semoga destinasi ini bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya, telah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan pemaparan kita hari ini. Jadi hari ini tema kita adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas kami sebagai calon guru penggerak pertama Rika di Angkatan 10 ini untuk menebarkan pemahaman budaya positif yang nantinya akan bisa merubah paradigma kita tentang berbagai macam, tentang hukuman, tentang posisi kontrol guru. Baiklah, kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan peserta Bapak Ibu dapat memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, baik. Kita masuk ke budaya positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar, ada anak yang sedang kerjasama untuk menanam pohon, ada yang bekerja sama mengumpulkan sampah, ada yang bersama dengan guru, menyapa guru, dan juga ada yang tertib dalam belajar. Itu adalah budaya positif. Nah, sekarang budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid tersebut dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, itu sesuai dengan peserta didik atau siswa atau murid yang kita harapkan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Baik, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti sampai ke segitiga restitusi. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini maksudnya
diferensiasi itu artinya kita melakukan pembelajaran disesuaikan Bapak Ibu dengan kemampuan anak, karena kita tahu sendiri anak-anak itu mungkin ada yang pintar matematika tapi dia tidak pintar untuk olahraga, ada yang pintar menggambar ya tapi dia tidak pintar bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi kita anak itu sebenarnya mempunyai kelebihan minatnya masing-masing ya, seperti kita lihat sendiri di kelas anak 30 itu pasti punya kemampuan, punya minat yang beda-beda. Nah di sini ya kita akan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita, kurikulum Merdeka, yaitu di mana profil Pancasila ini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernilai kritis dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan akan muncul pada peserta didik kita, mulai dari kelas 1 sampai ke jenjang SMA. Baiklah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita mungkin sama ini ada yang beranggapan kalau siswa itu bisa kita kontrol ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif ya dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter peserta didik kita. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baiklah ya. Seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glaser dalam kontrol teori kemudian berkembang dan dinamakan dengan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama kita lihat di sini ada ilusi, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita berpikir semua yang penguatan, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog dari diri yang negatif, sedang kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan yang negatif. Jadi ada rasa mindernya seperti itu Bu ya. Kemudian ada ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan pengmusuhan adalah 4 ilusi miskonsepsi teori kontrol. Nah, di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, ada kala itu misalnya, iya anak ini harus mengerjakan sekarang. Ya, tugasnya mengerjakan sekarang, tidak boleh dibawa pulang. Seperti itu. Jadi kita coba mengubah orang itu biar, iya aku ini benar. Nah, kalau kata gurunya. Tapi dari teori kontrol tadi kita tuh berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, datang terlambat adalah bentuk kesalahan, seperti itu menurut stimulus respon. Nah, di sini semua menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya, atau bahkan kenapa sih anak ini terlambat, gitu. Kadang-kadang bukan hanya teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya siswa itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri.
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya, ada kalanya kita tuh bujuk siswa, apalagi berantem, tidak mau kekeh gitu kan. Baiklah, kita masuk ke disiplin positif. Nah, di sini banyak. Dari disiplin positif ini ada teori kontrol dari teori pilihan atau William Blazer tadi. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, di sini nanti akan masuk ke makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada tujuannya, ada tujuan dari teori motivasi. Ya, teori motivasi akan terbagi menjadi dua, teori motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian kita masuk ke mode berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini akan masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, kita masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin ini berasal dari kata disker yang artinya belajar. Ya, dari kata ini timbul kata baru disipliner yang berarti pengajaran atau pelatihan. Nah, disiplin akhirnya jadi ke bentuk pelatihan. Ya, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini tanpa imbalan penghargaan atau reward, ya, ancaman ataupun hukuman. Ternyata setelah saya pelajari Bapak Ibu, karena selama ini kan ada kelas rendah pakai bintang. Nah, siapa yang bisa menjawab bintang? Ternyata itu adalah salah. Salah. Kenapa salah? Karena nanti akan masuk ke motivasi anak itu belajar untuk apa? Ya, ternyata belajarnya untuk apa? Nanti akan belajar lagi ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, ya, dan lintas bahasa, suku maupun latar belakang. Seperti ini ada dari nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu dari segi profil pelajar Pancasila. Kemudian ada IBO Primary Years Program. Ya, di sini ada nilai kebajikan yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai positifnya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari ini. Oke, Bapak Ibu, saya tanya, dari nilai-nilai kebajikan ini, apakah kita mau menciptakan atau mewujudkan cita-cita profil Pancasila tadi menjadi nilai-nilai tadi itu kita akan coba ke siswa-siswa kita. Siap Ibu? Siap Ibu ya. Kalau mau tidak mau kita sebagai guru ya harus bisa mengikuti perkembangan zaman.
Oke, kita lihat dari kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun secara psikologi. Hal ini tentunya bertujuan untuk bertahan hidup, mempertahankan kehidupan dan kesehatan kita ya. Oke, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, Bapak Ibu. Ya, yang pasti kita butuhkan adalah makanan, ya pasti makan, minum. Kemudian ada pakaian, ya. Dan pastinya, alhamdulillah kita mungkin diberi rezeki yang banyak, sehingga pakaian bisa berganti-ganti, makanan juga bisa menikmati makanan yang kata Bapak ya. Kalau bisa makan ini kita nanti bisa makan bos, sebenarnya. Ya, kemudian tempat tinggal, ya. Ini sangat dibutuhkan untuk kita bertahan hidup, tempat tinggal walaupun mereka punya tempat tinggal untuk bertahan hidup ya dari panas, dari hujan dan sebagainya. Kemudian keamanan dan kesehatan. Keamanan nih Bapak Ibu ya. Ya, contohnya aja kecil aja. Kita di rumah tuh pasti dipagar. Nah, apa tujuan kita memagar rumah tadi itu? Ya Bu Maria? Supaya aman. Iya, supaya aman dari kejahatan, maling, ya kan? Nah, tadi ada kesehatan. Ini yang penting sekali ya. Kalau banyak uang tapi nggak sehat, rasanya. Ya kan? Benar yuk. Di sini benar ya. Yang penting itu sehat. Kalau nggak ada sehat, duit berlimpah itu tidak akan berguna kalau kita tidak sehat, seperti itu ya. Jadi kesehatan itu juga kita misalnya butuh makanan-makanan yang bergizi, butuh vitamin, pokoknya menunjang untuk kita bisa bertahan hidup seperti itu yang bisa membuat kita sehat. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup ya, teman kerja dan kelompok. Jadi kasih sayang ini juga sebenarnya butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Contoh kayak Rika tuh pengen disayang sama ibu sini ya kan. Jadi gimana caranya bisa beradaptasi, bisa misalnya dengan yang lebih tua kita lebih hormat seperti itu biar bisa terhubung terus seperti itu ya. Dan ya kita kalau dengan pasangan kita sendiri bagaimana caranya ya Gisel ya. Mau sama kita belum bisa kan Gisel dulu ya terakhir ya. Oke ya. Dan kita berusaha untuk menjaga menjaga komunitas kita itu agar tetap baik seperti itu. Kemudian ada penguasaan, ini kebutuhan penguasaan. Itu harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, atau memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, ini sebenarnya kebutuhan juga, ya, kayak Rika misalnya kan. Rika pengen hari ini jadi penguasaan. Kenapa? Rika pengen didengar oleh Bapak Ibu tentang materi yang akan sampaikan. Nah, itu adalah bentuk penguasaan juga. Kepengen dianggap selama berbicara ini didengar, itu namanya bentuk dianggap. Kita juga sebagai guru pengen dianggap saya ini guru di kelas, ya. Tolong dihargai ketika saya berbicara, ketika kita bilang sama anak-anak seperti itu ya. Itu betul adalah penguasaan. Berprestasi seperti itu Bu, ya. Berprestasi itu kita ya berlomba lah ya. Ini namanya kita berlomba, niatannya memang pertama sih. Mungkin kalau data pertama itu adalah dari pengalaman. Di keduanya, siapa tahu saya bisa berprestasi, bisa mendapatkan juara gitu kan. Akhirnya misalnya membawa nama baik sekolah, keluarga, begitu ya. Oke, lanjut ke keempat. Kebutuhan keempat itu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita itu kita itu punya kebebasan. Yang contoh aja, cita-cita kita mau jadi apa misalnya dari kecil tadi. Aku mau jadi guru, ya. Kalau misalnya orang tua jadi polisi bagaimana? Kan masih tidak bebas ya. Atau misalnya saya pengen jadi polisi,
ketika apa namanya dengan teman-teman, kawan-kawannya bilang, "Gak usah di polisi, jadi dokter baik," gitu kan? Itu ada rasa tidak bebas. Padahal anak tersebut punya kebutuhan dasar, yaitu memiliki pilihan, ya. Kemudian ada kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan, bermain, humor, ya, antusiasme, tertawa, itu sangat penting ya Sinta ya. Penting. Kadang-kadang kita diem, kalau tiba-tiba Sinta datang memecahkan suasana tadi, akhirnya kita ya yang tadinya sibuk semua sendiri, akhirnya kita bisa suasananya lebih asik lah seperti itu ya. Jadi itu adalah bentuk kesenangan kita. Atau boleh kita pasti misalnya liburan, saat libur, baiklah ya. Masih semangat Bapak Ibu? Baiklah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah, di sini. Jadi motivasi perilaku manusia itu digolongkan menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Di sini motivasi ekstrinsiknya tadi itu kan dari luar ya, dari luar. Jadi kita berbuat segala kegiatan tadi itu berpengaruh dari luar, jadi pengaruh dari luar, ya. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak hari ini mengerjakan tugas, ya, motivasi dia apa? Daripada kena hukuman, nah itu kan termasuk dari luar ya kan? Daripada kena hukuman, daripada kena burikan, itu ngerjain tugas. Nah kemudian yang keduanya ya, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tuh apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya tadi, ya. Kalau saya tidak mengerjakan tugas tadi, apa sih yang terjadi? Oh, dihukum burika ternyata. Oke, yang keduanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, gitu ya. Misalnya kayak tadi kan, ada bintang yang saya sendiri mengalaminya ya. Jadi ketika saya kuis, nih ya, ketika saya kuis, saya bilang kalau dapat nilai besar dapat bintang. Bintang yang udah banyak nanti dapat hadiah, seperti itu. Jadi anak-anak itu sekarang anak itu motivasinya adalah berburu bintang, dan nantinya akan ditukarkan dengan hadiah selanjutnya, seperti itu. Jadi ketika itu yang dapat bintang ini orang inilah. Kenapa? Ketika kuis saya bilang kan 3 orang. Nyata yang minta itulah. Dan oke, yang pintar tadi motivasi. Tapi anak-anak yang kurang tadi akhirnya, sudahlah, aku udah dapat bintang. Nah, gara-gara bintang itu jadi aku gak semangat lagi. Cuma itulah pasti dapat bintangnya. Nah, nyata itu adalah kayak yang saya bilang tadi, miskonsepsi apa namanya? Ya, kesalahan ya. Oke, kemudian ada motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini artinya motivasi yang datang dari dalam diri. Sebenarnya sebaiknya ya ketika motivasi internal tadi, guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal untuk dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dalam dirimu. Maksudnya seperti ini, Bu. Jadi kita tuh mungkin kalau hari-harian itu jangan selalu diberi hadiah terus. Maksud kita tuh ada kalanya boleh lah kita memberikan hadiah, tapi tidak setiap tugas, setiap pertemuan seperti itu. Oke, di sini ada hukuman dan penghargaan ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi nanti akan masuk dari hukuman. Tidak ya, hukuman itu adalah bentuk tidak terencana ya, atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Jadi murid tidak tahu kalau terlambat saya akan diapakan, dihukumnya apa gitu. Kemudian bersifat satu arah. Maksudnya satu arah sih artinya hanya guru yang
yang menghukum, memberikan perintah seperti itu, berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu misalnya suruh lari, atau psikisnya mungkin kayak tadi kan dibuat rasa bersalah. Kemudian ada konsekuensi. Ini terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian ada restitusi. Nanti akan kita bahas ini restitusi, ya. Oke, di sini Rika ada sebuah ilustrasi hukuman dan penghargaan, ya. Kita bacakan. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno tadi menanyakan pertanyaan IFA, jadi IFA jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Nah, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno tersebut. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ya, oke, dari sini coba kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini, ya. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama, ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Tidak. Adakah yang mau bantu saya untuk menjelaskan mengapa? Ibu Nina? Nina, ya coba dulu ya, kita jangan terus ngomong. Nomor satu, tidak setuju ya dengan tindakan Pak Seno karena hal itu membuat merasa malu, tidak percaya diri, dan merasa dipuji atau secara langsung malah dibully oleh gurunya sendiri, bahkan dibuat Jadi apakah setuju dengan pendapat dari Ibu Nina bahwa sebenarnya Pak Seno itu maksudnya kita tidak setuju dengan sikap dari Pak Seno karena seperti itu kan bisa membuat si IFA malu, akhirnya jadi minder, ya. Oke. Kemudian yang kedua, menurut saya tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Adakah yang mau menjawab? Di sini tidak benar atau salah, ya, tapi pendapat dari Bapak Ibu. Gimana? Siapa yang mau? Kak Sinta. Nah, jadi menurut saya tindakan Pak Seno itu apa ya? Hukuman atau konsekuensi? Saya. Iya. Menurut Kak Sinta. Hukuman. Kenapa? Bilang hukuman. Pasti bukan anak itu malu. Halo. Malu gitu kan. Terus nanti dia ke depannya gimana ya? Jadi dia agak takut gitu, trauma. Oke, siap. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita dan Sinta. Iya, terima kasih sudah membantu saya untuk menjawab. Oke, di sini ada tanggapan, ya. Jadi kenapa tidak setuju? Karena tindakan Pak Seno tuh ya telah membuat IFA malu dari ke depan kawan-kawannya, ya. Kelasnya dapat menjadikan kenangan negatif bagi diri IFA. Padahal setiap murid memiliki potensi masing-masing, seperti halnya IFA, ya, yang malah menggambar di buku pelajarannya. Nah, mungkin IFA ini sebenarnya minatnya bukan di matematika, tapi di bidang seni, seperti itu. Jadi sebenarnya sebagai guru kita tidak boleh membuat anak itu pikiran negatif. Saya, Bu, Ibu punya pengalaman waktu SD memang negatif sampai sekarang. Saya ingat sekali guru saya
ya. Jadi saya kelas 6 SD pindah. Sebelum pindah ke Palembang saya buat surat karena dulu di Lampung, saya tinggal di Lampung ya. Di Lampung kemudian ada kerusuhan, akhirnya kami yang orang-orang Palembang harus pindah dulu, mengungsi dulu ke Palembang. Nah itu waktu itu karena orang tua saya ini bukan lulusan sarjana, hanya SD saja, jadi mungkin membuat surat surat izin itu masih asal-asalan. Nah ternyata di sana saya tidak ada. Ketika itu di depan guru saya, depan teman-teman saya dikatain lah ya bahwa ini tidak pernah membuat surat izin seperti ini. Sekolah di mana orang tuanya? Jadi saya minder Bu, saya waktu minder. Ketika pas saya masuk, ada kawan yang cerita dan saya minder dan sampai sekarang saya ingat sekali gurunya. Ya, nah akhirnya apa? Kenangan negatif saya terhadap guru tersebut gitu. Sehingga saya pengennya berharap ketika saya jadi guru akan merubah paradigma seperti itu yang maksudnya namanya membuat siswa itu punya kenangan negatif. Ya pastinya kita pengennya kalau kita tamat, anak-anak tamat masih, Ibu Rika gimana Rika waktu mereka tuh kenal dengan Rika tuh Rika tuh kenapa? Bu Rika itu kalau ngomongnya bagus, kasih saya, jadi enaknya seperti itu Bu, dikenang positif ya untuk kita semuanya. Kemudian menurut saya tindakan Pak Seno itu terhadap IPA dan ilustrasi ini adalah sebuah hukuman ya. Kenapa hukuman? Karena sebelum pembelajaran berlangsung perlu diadakan kelas terlebih dahulu. Jadi dia kayak tadi saya bilang itu hukuman itu bersifatnya langsung tiba-tiba ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah sekarang ada pertanyaan ya. Pertanyaan ini ada tindakan guru ya. Bapak Ibu tugasnya adalah ya menyebutkan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bersama? Hukuman. Dulu ya, hukuman. Oke, lari. Konsekuensi. Oke, itu ya, konsekuensi ya. Konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya Aris? Hukuman. Oke, kita baca dulu ya. Kita kalian jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Covid ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kata Bu Aris hukuman. Baca dulu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Buin? Ya, oke. Memberikan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, terakhir menggunakan sepatu hitam. Mungkin peraturan di sekolahnya adalah yang hitam. Oke, ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Itu ya? Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Oke, yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku 100 kali di dalam buku kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah bentuk hukuman. Nah, ya langsung gitu ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Sekarang saya tanya sebelum lanjut. Kalau seandainya anak tersebut sedang pelajaran olahraga, ya, sudah berjalan sekitar 10 menit, tiba-tiba Pak Gatot mendapati si kawa datang terlambat. Kawanya tadi disuruh keliling 3 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Oke, itu adalah bentuk konsekuensi. Kenapa?
fisik. Nah, ternyata itu ada pelajaran Pak Gatot lagi olahraga. Sebelumnya anaknya tadi sudah apa namanya pemanasan dulu ya Pak Gatot, namanya pemanasan dulu. Ya, itu adalah bentuk konsekuensi karena kamu terlambat. Nah, di jam olahraga, katakan olahraga gitu. Beda sama yang ini tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Datang terlambat ke sekolah, tapi bukan pelajaran olahraga. Seperti itu ya, Bu ya. Lanjut kita ya. Murid diminta push up. Nah, ini push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Adalah bentuk hukuman ya, bentuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu ada bentuk konsekuensi ya, dia telah melakukan kesalahan, dia harus memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara mengganti kertas. Kemudian selanjutnya membersihkan tumpahan tadi di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu adalah konsekuensi. Dia yang numpangi, dia yang harus membersihkannya. Dan yang terakhir adalah murid mengenakan sepatu hitam. Itu adalah bentuk hukuman. Oke, sekarang kita lihat ada beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kali dari hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi ya. Biasanya konsekuensi ini kalau kita sudah membuat kesepakatan atau misalnya kesalahan yang bisa kita perbaiki ya. Membuat kalau hukuman itu bisa membuat anak sakit fisiknya ataupun hatinya untuk jangka yang waktu lama ya. Lalu misalnya aku kayak tadi dihukum depan kelas, angkat kaki, kerja ibunya, itu kan kayaknya malu anak tadi apa namanya hatinya jadi leader, pertama lagi leader. Terus sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya, pendek saja. Kemudian kalau hukuman itu ya anak akhirnya membenci kedisiplinan ya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan dari kesalahan tersebut. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman tadi. Kemudian kalau konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri ya. Kemudian hukuman tadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya. Ini tadi berkelitlah akhirnya ya ketika melakukan kesalahan tersebut. Sedangkan konsekuensi adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah ataupun di kelas. Dan hukuman tadi bisa membuat marah, bisa membuat rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, terutama tidak dihargai oleh gurunya ataupun teman-temannya. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan haknya, ya, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara waktu ya. Kalau keliling kan, akhirnya kan diasingkan kan. Yang lain ini sudah olahraga, sedangkan si kawan tadi masih lari keliling begitu. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, sekarang coba sekarang kita genggam tangan kita dulu. Nah, genggam. Cari teman yang di samping. Yang gak ada teman boleh cari teman. Ayo cari teman yang. Cari teman yang. Boleh deh, Pak Kok. Oke. Ya, sekarang kepakang tangan. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam. Wah, apa itu sangat berharga? Akte tanah apa? Ya, oke. Sangat berharga di tangan Anda dan Anda perlu menjaga hal tersebut karena sangat penting bagi kehidupan Anda. Ya, ya, pokoknya penting sekali. Apapun yang jangan sampai orang tahu. Nah, sekarang ya ada teman yang ingin mencoba, ya, membuka isi dari membuka tangan kita. Dia pengen tahu apa isi, apa isi rahasia di sini ya. Nah ya, jadi boleh temannya nanti ada yang pegang, ada yang ya. Boleh dengan segala cara. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintip.
kalau ibu sama istri. Oke, siapa yang pegang? Sudah. Coba kayaknya seru sekali kalau aku lihat Bu Maria dan Kak Sinta tadi. Wah, ya. Oke, kita coba kita lihat Bu Maria yang pegang, Kak Sinta ya. 1 menit ya, 1 menit ya. Berbagai dikritik kita udah berhasil buka. Oh, cara lain Kak Sinta, cara lain. Gimana Bu Maria? Wah, kuat rahasia berarti. Kayak mana Kak Sinta bisa dibuka dah? Dengan cara apa Kak Sinta mencoba membuka kepala punya Bu Maria? Intimidasi. Oke. Oh, mantap. Ya, jadi kita ambil contoh dari Bu Maria tadi, dia punya genggaman, ya. Kak Sinta dengan caranya, berbagai cara yang tadi mencoba membuka tangan, kepala tangan Bu Maria, ternyata tidak bisa. Pertanyaannya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda tadi, Bu Maria? Membuka tadi? Tidak, ya. Apa alasan Bu Maria? Apa alasannya Kak Sinta dulu? Apa alasan Kak Sinta itu membuka tangan Anda? Kepo. Nah, pasti yang pertama pengen tahu apa isi dalam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa isi di dalam bikin bagi-bagi. Yang ketiga, ini yang paling penting. Isi di dalam itu kalau bisa dibagi, yang ketiga, apa boleh? Bagi kebalik tak tahu. Semakin penasaran kita ya, berapa? Apa sih yang dipegang sama Bu Maria itu sampai ke buka? Oke. Ya. Nah, sekarang aku tanya sama Bu Maria, kenapa Bu Maria kekeh mempertahan kepala tadi sampai apa caranya? Walaupun dari Kak Sinta yang besar, gagah gitu kan, tapi tidak bisa meluluhkan, apalagi tidak bisa membuka kepala tangan tadi. Bu Maria, silakan. Apa alasan saya tidak membuka itu? Karena saya punya pendirian yang kekeh. Karena saya tidak satu orang pun yang boleh tahu. Kalau yang harus tahu itu ada waktunya, semua harus tahu. Yang benar, tapi itu harus kita jaga semaksimal mungkin. Hanya itu. Tepuk tangan untuk Bu Maria, mantap ya. Jadi kalau matanya harus pegang sampai kapanpun juga ya. Oke. Sudah kepercayaan ya Bu Maria, bagus ilmunya motivasi kita juga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Bu Maria itulah. Ya, walaupun mati-matian Kak Sinta suka gejolak di bawahnya gergaji, kita tetap baik. Ya, nah itu artinya kita sebagai yang punya kepala tersebut, kita lah yang mengontrolnya. Ya, itu kita mau buka, mau tutup, itu tergantung pada kita. Oke. Nah, tentu kita sendiri yang pegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Apakah kita membuka dan menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Yang dibuka, nah itu aku yang punya haknya itu. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol yaitu, nah ya, dari tadi kan dari ngomong mengontrol itu kita sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol tadi ya. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer ya. Di sini ada misalnya, nah di sini yang ini adalah identitas gagal ya. Identitas gagal itu adalah masuk di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, contohnya guru berbuat tadi menghardik
ya, memarahi, menunjuk, ya, menyakiti, mencindir, itu adalah hukuman identitas yang salah. Membuat rasa bersalah, misalnya kita berceramah ke anak tadi ya, ibu tuh kecewa loh sama kamu tuh. Kenapa ya datang terlambat terus? Ada yang udah mulai sebelum akhirnya terganggu. Coba lihat kawan-kawan yang lain terganggu. Jadi dia merasa bersalah. Seperti itu Bu ya, itu adalah identitas yang salah. Ada identitas yang berhasil atau sukses, yaitu kontrol dari luar. Ya, itu sebagai teman dan juga sebagai pemantau di sini. Misalnya guru tadi sebagai teman tadi membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Ya, apa ya? Lanjutin ya. Kita tentunya sering ya. Kalau kami saat ini kayak ngajak siswa sebagai teman, ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak anak SMP itu sama ya. Akhirnya menghitung dan mengukur ya. Oke, sebagai manajer ini adalah identitas berhasil atau sukses. Ini kalau yang tadi identitasnya berhasil sukses, teman itu berhasil. Tapi dia itu adalah kontrolnya dari luar, ya, dari luar. Artinya dia ada keinginannya, aku mau melaksanakan ini karena aku tuh gak mau aku tuh berkawan sama Bu Rika, gitu. Jadi Bu Rika tuh enak ada di ngobrol tuh, jadi merasa kayak mas teman. Tuh, memantau juga dia berhasil, tapi dia sayangnya kontrolnya dari luar. Nah, yang ini adalah identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri, yaitu sebagai manajer tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa terlambat nak? Ada apa di rumah? Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 kontrol ya. Di sini ada kasusnya kita ambil kasus sederhana yang sering terjadi di kegiatan belajar sehari-hari, yaitu siswa datang terlambat ke sekolah. Guru sebagai pengukur, ya, maka dia bilang gini, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk. Datang terlambat, jam berapa, ambil dulu sampah. Nah, itu adalah sebagai pengukur. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, guru bilang seperti ini. Sudah berapa kali sih ibu bilang, ingatkan agar tidak terlambat. Kamu tuh ya bikin ibu kecewa. Kenapa dak? Kalau kamu mau datang cepat, pagi-pagi bangun, kerjakan sebelum tugas saat malam hari. Kalau kayak gini ibu kecewa sekali sama kamu. Nah, itu adalah bentuk pembuat rasa bersalah. Ya pastinya, oh iya aku buat memberikan kecewa. Apa misalnya ini juga sering dilakukan ya. Nah, belajar yang benar, kamu tuh sudah bergawe siang malam capek, kasihan kan bodohnya, ya kan? Sering, kalau kan sudah sering melakukan seperti itu ya. Lanjut ke sebagai pemantau, ya, misalnya dia bicara sama siswanya, kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas kita, kamu tahu konsekuensinya, ya. Bapak atau ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan kamu kemudian. Itu untuk pemantau. Kesalahan mereka kita pantau, kita berikan konsekuensi ketika anak datang terlambat ketika upacara, ya sudah. Jadi aku maaf ya, tapi senin depan yang aku lagi kan ya. Jadi itu sebenarnya itu bentuk mereka sebagai teman. Oke, lanjut ke fungsi kontrol yang terakhir, yaitu apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kayak kawan terlambat, kamu tahu nak kesalahan kamu apa? Iya bu, dia tahu dia ibu saya terlambat hari ini, gitu kan? Jadi kayak kalau manajer ini lebih bahasanya lebih halus, bahasanya lebih tenang gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, di sini posisi kontrol ini sebagai manajer tadi itu mengajak siswa untuk mencari solusi
bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau dia tidak mau datang terlambat, bagaimana nak? Itu jangan dari kita, jangan dari guru. Kita biarkan siswa kita. Ya Bu, besok aku bangun pagi-pagi. Gimana cara dia bangun pagi? Tidak tidur terlalu malam. Jadi jam 8 aku tidur Bu. Nah itu termasuk dia dia mencari solusi dari permasalahan dia tadi. Oke. Sekarang kita lihat di sini ya. Silakan ditentukan Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Sekarang lihat di sini ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Oke, saya ulangi lagi ya di sini ya. Jadi ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, oke, itu ya 5 ya. Oke, kita lihat yang pertama. Kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kontrol apa? Apa ini? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Oke, lanjut lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Hah? Ya? Hah? Ini lagi. Baiklah. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke. Apa tadi ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya, tapi terlalu ini sudah. Oke, lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu loh nak, ya. Itu sebagai apa? Pemantau. Nah, sebagai teman bapak, ya. Oke, kita lanjut lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu adalah sebagai manajer, ya. Saya salah. Oke. Nah, dari 5 posisi kontrol ini ternyata yang baiknya adalah sebagai manajer, ya. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Yang seperti dikatakan tadi itu, kalau posisi manajer ini bukan gurunya. Kamu besok harus datang pagi, maka kamu harus bangun pagi-pagi, malam-malamnya harus jam 8. Bukan guru, tapi siswanya. Coba pikirkan, apa sih rencana kamu biar besok kamu tidak terlambat. Dia yang berpikir, oh iya Bu ya, besok itu berarti ya aku harus bangun pagi jam 6. Nah, cak mana biar bisa bangun jam 6? Ya Bu, berarti aku harus jam 8 malam biar tidak kesiangan bangunnya gitu. Atau boleh, ya Bu, kaget apa besok aku minta tolong Mama bangunin aku lebih pagi lagi, seperti itu ya. Namanya kalau pagi ada kelas 1 itu biasa dibangun dulu kan. Ya. Oke, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Ini mau belajar ya. Sekarang kita sebelum belajar masuk di tahun ajaran yang baru, guru kita akan mengajak, kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, kesepakatan dulu. Kesepakatan seperti apa? Jadi kita akan membuat kelas kita ini menjadi kelas yang nyaman, ya. Pengen nggak kelas yang nyaman? Nah, nanti kalian menuliskan pengen kelas seperti apa. Ya, semua anak harus menuangkan idenya untuk menuliskan apa sih. Oke. Warna biru, hijau. Oke, silakan ditulis. Oke. Sudah, kapan? Oke.
Sudah? Sudah, oke. Oke, barisan ke kemudian ini kebalik nih. Saya ingin kelas nyaman dan tidak kotor ya. Kita masukkan di kemudian disiplin ya. Lalu ini keren guys, ini pakai stiker-stiker. Ini kita sayang. Oke. Aku ingin kelasku berprestasi dan tidak malu-malu. Bagus ya. Berprestasi ya, berarti kita bangkit ini di sebelah teman baru ya. Aku ingin tidak ada yang melakukan pembulian. Ya, ini sama. Ke pembagian pembulian ya. Kemudian datang tepat waktu. Oke, ini bagian disiplin. Lalu saya mau kelas tidak ribut. Oke, sama. Ya. Di tepat waktu. Tadi. Oke, sini. Saya ingin kelas yang teratur dan tidak berisik. Tidak berisik dan dingin. Mau pengen yang dingin. Oke. Akan selama kita belajar satu tahun. Jikalau nanti ada yang merasa keberatan, kita akan diskusikan lagi bersama-sama untuk membuat kesepakatan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Sepakat ya? Oke, sekali lagi sepakat? Oke, semoga selama pembelajaran. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Karena disepakati secara bersama-sama. Kalau peraturan itu mungkin sekolah atau guru yang membuatnya. Oke, terima kasih Ibu Tami, tepuk tangan untuk Ibu Tami. Ya, semakin siap. Itu adalah Artinya kalau peraturan itu hanya satu orang yang membuatnya. Contohnya kayak tadi di kelas adalah guru. Sementara keyakinan, keyakinan tadi itu adalah kita namanya peraturan kelas, tapi adalah keyakinan kelas yang akan kita buat secara bersama-sama. Itu teman-teman, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja. Kata itu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan topik dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ya, yang keduanya mengubah ya. Jadi seperti ini Bu ya. Kita di kelas itu kita diskusi dulu sama siswa. Ya, memunculkan peraturan-peraturan apa yang nantinya yang akan ditaati oleh warga kelas tadi, oleh murid-murid, oleh guru juga. Ya. Nah, itu. Yang keduanya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian ketiga menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disebutkan, atau keyakinan kelas tadi. Kemudian yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tadi. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi setelah kita tadi membuat keyakinan kelas, apa saja peran dari guru, siswa tadi ya. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini itu adalah kesepakatan bersama. Kalau ada kejanggalan misalnya setelah sebulan ada yang merasa kayaknya ada yang kurang deh Bu di keyakinan kelas kita, gimana Bu? Apa bisa tambah? Bisa kita ubah lagi keyakinan kelas tadi dengan cara berdiskusi kembali. Nah seperti itu. Jadi setelah diskusi udah sepakat dan diskusi tadi,
memunculkan kalimat positif. Nah ini Bu, kalau kalimat positif pada saat membuat keyakinan kita tidak diperbolehkan mengucapkan tidak atau jangan. Misalnya ya, yang pertama, jangan datang terlambat. Harus ganti kata apa? Datang Tepat waktu. Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. buanglah sampah. Sampah pada tempatnya. Tip ya. Oke, di sini ada contoh keyakinan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah ada beberapa mungkin yang sudah menerapkan keyakinan kelas ini. Ya, apalagi yang di Gedung Merdeka ini ya. Tuh, katanya ya. Kalau sini ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi kalau mau di secara teorinya memang kayak bentuk hormat tadi, terdengar itu bagaimana, terlihat itu bagaimana, berperilaku itu bagaimana, ya. Oke, sekarang kita lihat apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas tadi. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya. Oke, kita lihat peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab? Kita masukkan ke nilai-nilai kebajikannya tadi. Yang sebelum tadi yang sudah saya jelaskan ada nilai-nilai kebajikan. Di keyakinan kelas tadi itu kita kalimatnya tadi itu kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan di keyakinan kelas. Ya. Oke, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain. Nah itu kalimat kebajikannya, nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinannya itu keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya. Ya, dilarang bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain atau bersabar, ya. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Kita menjaga keamanan atau menjaga keselamatan di kelas. Nah, kemarin Fatia kan tidak kenapa itu kamu kesini. Iya, karena Fatia terlambat. Karena ibu panggil kesini Fatia. Nah, Fatia terlambat itu termasuk kesalahan bukan ya? Termasuk kesalahan. Iya. Jadi datang terlambat itu adalah suatu kesalahan. Sama, ibu juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Tapi hari ini kita mau memperbaiki kesalahan tersebut ya. Iya, Fatia pasti punya alasan kenapa Fatia hari ini datang terlambat. Oh, kemalaman. Sampai pukul berapa nonton TV-nya? Pukul 9. Nah, 9 malam itu waktunya kita tidur ya. Jadi nonton TV itu memang asik, memang menyenangkan. Apa yang ditonton semalam? Nonton Upin Ipin. Wah, ibu juga suka nonton Upin Ipin. Nah, tapi ya kalau untuk anak-anak menonton itu tidak boleh terlalu malam ya Fatia ya. Nah, coba Fatia masih ingat tidak keyakinan kelas kita apa saja? Apa? Iya, itu lagi belajar dengan tertib. Nah, berarti Fatia sudah melakukan belum keyakinan tersebut? Belum, salah satunya datang terlambat tadi ya. Iya, Fatia mau nggak memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, coba Fatia pikirkan apa yang harus Fatia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Iya, tidurnya tepat waktu. Berapa ya tidurnya? Jam 8 ya, jam 8 kita harus sudah tidur ya, biar besok bangunnya lebih segar dan tidak terlambat. Bisa Fatia seperti itu? Bisa, oke.
Bagus Ibu Rika. Oke, mudah-mudahan besok Fatia tidak terlambat lagi ya. Oke, terima kasih Fatia. Diskusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid-murid untuk mencari solusi untuk masalahnya tersebut. Mereka dan membantu murid berpikir ya tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, yang akan mereka dapatkan, bagaimana mereka harus berperilaku pada orang lain, itu ya, di teori Gozer 2004 ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Kita manusia ya Bu ya, tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada salahnya. Entah kecil, entah besar, entah itu sengaja atau hilaf, ya, itu adalah kita adalah manusia, ya, pasti punya kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungannya, tujuannya restitusi ini bukan menghukum, ya, tapi dia memperbaiki hubungan tadi. Kemudian tawaran, bukan tawaran atau bukan paksaan. Keempatnya menuntut untuk melihat ke dalam diri dari siswa tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, 8. Restitusi fokus pada solusi, jika mencari solusi apa. Dan yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang anak tuh kalau buat salah atau marahi tadi akhirnya malu kan. Kalau ditanya gimana boleh kan apa? Nah, ini kan ada rasa apa namanya ya, mindernya, ada rasa bersalah tadi. Dari sini kita membuat anak itu bisa kembali punya motivasi, ya, seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi ya, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga, ya. Itu adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Oke, kita lihat di sini. Ini bisa. Sini. Dari menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal, ya, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Iya, Kak Sinta? Lanjut ya. Oke, di sini gurunya akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak dan ibu juga pernah berbuat salah, misalnya kawan datang kan ke sekolahan terlambat, kemudian kita panggil di biasa ya, kita panggil ini biasanya sedikit restitusi ini. Anak kita panggil mungkin kepada perwalian ketika buat restitusi. Jadi ketika anak salah itu jangan bukan siswanya, tapi dipanggil setelah pelajaran selesai, kita panggil, kita ngobrol ya, berbuat segini kita ngomong nih, kenapa terlambat hari ini? Oh ya Bu, tadi tuh mau berangkat dulu. Yo, kamu tahu gak itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu, salah gitu kan. Nah, itu sudah langsung menstabilkan identitas. Nah, coba ibu juga pernah terlambat sekolah gitu ya. Kalau sekolah. Jadi itu adalah suatu kesalahan. Yo, panggil manusiawi nah yo. Melakukan kesalahan tersebut ya. Itu kan menstabilkan ya. Lanjut. Sini ada, setelah kita menstabilkan tadi, kita validasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya itu membantu murid mengenali basic atau ini dari kebutuhan dasarnya apa yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Gurunya berkata seperti ini, kamu pasti punya alasan. Nah, kamu pasti punya alasan ya, kenapa datang terlambat atau kenapa sih tidurnya malam gitu kan. Nah, padahal kamu bisa loh. Nah, atau kita buat kata-kata, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini sebenarnya. Mungkin kamu tidak sekolah gitu kan,
belajar selama 7 mungkin kamu, tapi kamu sudah datang ke sekolahan walaupun terlambat. Itu termasuk validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan, Ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini misalnya gurunya berkata, apa keyakinan, coba apa sih keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Oh iya bu, disiplin atau datang sekolah tepat waktu. Ya, kamu sudah melanggar keyakinan tersebut ya. Nah, apa misalnya? Sudah tahu dia sudah tahu kalau keyakinan itu yang dia langgar. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita arahkan dia untuk coba dari keyakinan tersebut, apa sih yang akan kamu rencanakan, kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan kamu sehingga kamu bisa melaksanakan keyakinan kelas kita. Nah, disitulah akhirnya dia bisa menemukan ide-idenya. Nah, refleksi, oke, karena ini telah terakhir Bapak Ibu ya, waktunya sudah mendekati setengah 12 sudah. Nah, dari pemaparan kita tadi, dia mau tanya ya, refleksi dulu ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan ini? Setelah tadi kita sudah menjelaskan hal apa sih yang baru Bapak Ibu tahu gitu, tentang pemaparan ini? Adakah yang mau membantu saya? Salma? Oke, Salma sudah tembak orang ini. Oh boleh ya. Ini 9 oke, sama ya. Ini 9 sudah sekolah demi itu. Kalau sampai kita tentang hal apa yang setelah keyakinan ini, yang pertama tadi masalah pemberian hadiah. Jadi yang kita pahami saat ini karena mengajar anak-anak, terkadang kita antusias untuk memberi mereka hadiah, tapi ternyata di sana ada dampak yang mungkin tidak sepositif itu, dimana kita harus memahami juga bagaimana motivasi mereka ke depannya kalau seandainya kita selalu dan terus memberikan hadiah-hadiah tadi. Mungkin sejauh ini sih itu. Terima kasih. ada lagi yang mau menambahkan untuk pertanyaan refleksi pertama? Oh, kalian kedua nanti. Oke, tidak maksudnya yang pertama dulu. Lagi, oke, yang kedua ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan kemarin di Bapak Ibu? Kalau sudah dari Salma, sudah silakan Pak. Ayo di guru orang dia. Oh, itu ya salah. Perasaan yang gimana Bu? Ya, Yang saya takut tentunya Bapak Ibu sampaikan Salma tadi, saya sepakat apa yang mengenai tentang baik motivasi, dan juga pertanyaannya perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini. Tentunya saya baru mendapatkan ilmu apa yang tanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa yang disampaikan Ibu berikan tadi banyak sekali bedanya, baik dari bentuk abstrak peraturan kelas yang lebih konkret tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Al atas namanya refleksi hari ini, ya. Oke, dari bagian penutup sekarang. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya ya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik
di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, itu tujuan kita. Semoga kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kalau siswa sudah senang belajarnya, aku senang deh sama muridnya. Jadi kita masuk itu mereka sudah nyaman, ya. Jangan sampai mungkin kalau dulu ya, ini praktik mahasiswa saya dulu mungkin ya lebih senang anaknya masuk ke guru yang lebih killer ya. Nanti itu salah, ya nanti itu salah. Oke, ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun dulu. Dibuka dengan pantun dan ditutup dengan pantun, ya. Oke, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dan hati yang paling dalam saya tutup diseminasi dengan salam. Assalamualaikum